Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai antibiotik. Nah, cara kerja antibiotik itu dibedakan menjadi dua. Ada antibiotik yang berdasarkan time dependent sama ada yang berdasarkan concentration dependent. Jadi untuk obat bekerja itu kan ada prosesnya yang namanya farmakokinetik, yaitu proses dari obat itu diabsorpsi, terus didistribusi, dimetabolisme, terus diekskresi. Nah, obat itu akan memberikan efek ketika tahap distribusi itu tadi. Jadi dia diputar ke seluruh tubuh sampai nanti dia nemu reseptornya, di mana ketika dia udah nemu reseptornya, dia bisa berinteraksi dan kemudian memberikan efek, memberikan sebuah dampak. Nah, dampak itu bagaimana obat berefek kepada tubuh itu dipelajari dalam skop yang namanya farmakodinamik. Nah, di sini yang time dependent sama concentration dependent itu merupakan bagian dari farmakodinamik dari antibiotik. Jadi secara farmakodinamik, antibiotik ada dua, yaitu time dependent dan concentration dependent. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yang time dependent. Jadi time dependent itu maksudnya bergantung kepada waktu. Antibiotik itu akan memberikan efek membunuh bakteri apabila dia dalam waktu lama berada di batas MIC atau minimum inhibitory concentration. Jadi untuk sebuah antibiotik dia itu bisa membunuh kuman, dia itu harus berada dalam sebuah konsentrasi tertentu di dalam darah. Konsentrasi ini kayak kadar. Jadi kadarnya harus mencapai suatu batas dulu, baru di atas batas itu dia itu punya efek untuk membunuh. Kalau misalnya dia di bawah kadar itu, maka dia nggak punya efek untuk kill tadi, untuk membunuh bakteri. Semakin lama durasi obat itu berada di atas kadar batasnya tadi itu, maka obat ini akan semakin ngefek. Nah, itu yang disebut dengan time dependent. Contoh dari antibiotik yang masuk golongan time dependent ini ada banyak. Misalnya ada penisilin, cefalosporin, carbapenem, clindamycin, macrolide, dan oxazolindion. Jadi linezolid kayak gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa untuk obat-obatan yang tadi golongan antibiotik tadi yang sudah disebutkan, dia itu minum obatnya nggak boleh telat. Karena kalau telat nanti akan ada waktu di mana kadarnya dia itu turun, kurang dari batas untuk membunuh tadi itu, sehingga menyebabkan dia nggak berefek. Apa efeknya? Karena kalau dia nggak berefek adalah menyebabkan resistensi dari antibiotik. Oleh karena itu, nggak heran kalau misalnya ketika kita memberikan KIE, konseling kepada pasien, kita selalu ingetin, minum antibiotiknya sehari 3 kali, setiap 8 jam ya. Maksudnya adalah untuk itu, agar menjaga kadarnya dia itu tetap di atas batas dari MIC-nya, untuk menghindari resiko dari resistensi. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya minum antibiotik, waspadai juga jangan sampai telat minumnya. Oleh karena itu biasanya di plan dulu sebelum mau minum. Kalau misalnya dia 3 kali sehari, berarti setiap 8 jam. Aku harus minum jam berapa ya? Paling enak sih, misal kalau kita minum jam 6 pagi ya, jam 6 pagi, jam 14, kemudian jam 22. Ini kan jam nggak terlalu malam dan nggak terlalu malam dan nggak terlalu pagi ya kan, jadi jam 6, 14 sama 22 itu kayaknya ideal deh. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah golongan concentration dependent. Jadi apa yang dimaksud dengan concentration dependent? Jadi dia itu berdepend atau berdasar kepada konsentrasi atau kadarnya. Semakin tinggi, semakin cepat dia mencapai kadar yang tinggi, maka dia akan kemampuan membunuhnya semakin tinggi, gak bergantung sama waktu. Jadi cuman pada kadar, makin tinggi konsentrasinya, maka dia akan cepat mereradikasi dari mikroorganisme. Contoh dari antibiotik golongan ini adalah golongan aminoglikosida. Jadi aminoglikosida itu kadang gini, misalnya dosisnya 1000 mg ya. Kalau aminoglikosida itu lebih baik diberikan 1 kali 1000 mg daripada 3 kali 300 mg misalnya kayak gitu. Jadi dia itu lebih berefek kalau misalnya satu dos langsung dos gede daripada dia dibagi-bagi dalam dos kecil. Kalau amoksisilin, penisilin, dia itu lebih baik dibagi dalam 3 dosis karena untuk menjaga kadarnya dia bisa di atas MIC tadi itu. Tapi kalau aminoglikosida lebih baik 1 dos tapi gede. Nah, kayak gitu. Tapi efek sampingnya aminoglikosida seperti yang kita tahu, dia bisa mengefek
Ototoksik sama nefrotoksik, bisa nyerang telinga sama ginjal. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Tadi itu perbedaannya antara time dependent sama concentration dependent. Semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau ada saran boleh tulis di kolom komentar. Thank you.